Baiklah, akan saya jawab pada video ini. Poin C iaitu dimensi karyawan sesuai dengan star skema dimensi karyawan, yang di mana diperlukan surrogate key karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan dan nama karyawan. Baiklah, diperlukan transformation baru dengan input dari tabel karyawan. Tabel input karyawan dari database PAI Minimart karyawan, yang untuk mencari nama area cabang yang merupakan kode nama kota memerlukan kode kota yang didapatkan dari tabel cabang dari PAI Minimart database-nya. Untuk mendapatkan kode kota akan dilakukan stream lookup kode kota. Akan dihubungkan terlebih dahulu di antara step ini. Tabel input cabang, yang dimana kode cabang dari tabel karyawan sama dengan kode cabang. Akan didapatkan kode kota dengan tipe data string. Kemudian akan didapatkan dari tabel kota nama kota. Akan dihubungkan dengan untuk dilakukan stream lookup untuk mendapatkan nama kota. Dengan tipe data string akan didapatkan nama area cabang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah untuk mendapatkan nama karyawan diperlukan nama depan dan nama belakang yang telah ada pada tabel karyawan. Perlu digabungkan dengan modified JavaScript value. Yang nama karyawan sama dengan nama depan tambahkan dengan spasi dan nama belakang. Akan diambil variabel nama karyawan, akan dijadikan field name dengan tipe data string. Kemudian akan dicari surrogate key dari karyawan. Akan dihubungkan SK karyawan yang value-nya itu SK karyawan. Kemudian akan diurutkan menggunakan select value. Akan diperlukan SK karyawan sebagai paling atas, kemudian nama, kemudian kode cabang, nama area cabang, kode karyawan dan nama karyawan. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan dan nama karyawan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah untuk memasukkannya ke dalam tabel dimensi karyawan pada database PAI OLAP dim karyawan. PAI OLAP dengan target label dim karyawan, SQL-nya akan dilanjutkan terlebih dahulu. Jika sudah execute akan dijalankan dengan diberi nama dim karyawan. Akan masuk datanya SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan dan nama karyawan akan dilihat pada SQL Yoke. Dim karyawan telah masuk. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang yang merupakan nama kota, kode karyawan dan nama karyawan. Kemudian selanjutnya dimensi karyawan telah selesai.
akan saya jawab poin D, yaitu dimensi waktu. Untuk membuat dimensi waktu ini diperlukan transformation baru yang diperlukan untuk menggenerate loss dengan limit 3650 sesuai dengan praktikum telah Ibu ajarkan sebelumnya. Yang diberi field baru dengan nama tanggal awal dengan tipe data date, format DDMMYYYY dengan value 01/01/2008. Kemudian diperlukan add sequence agar tanggalnya tidak terus tanggal 1 saja. Start at value 0 agar datanya tidak dimulai dari tanggal 2. Kemudian akan ditambahkan agar data tanggalnya itu bertambah, tanggal awal dengan tanggal tambah. Kalkulator tanggal, di mana akan diberi nama tanggal ZA ditambah B, tanggal awal ditambah dengan tanggal tambah dengan value type date, conversion masknya DDMMYYYY. Kemudian akan dicari kode hari per bulan, kode hari per minggu, kode bulan, kode kuartal, dan tahun. Kode hari per bulan ini merupakan day of month of date A. Kode hari minggu day of week of date A. Kode bulan merupakan month of date A. Kode ini merupakan kuartal dari date A. Tahun merupakan year of date A, yang dimana date A nya ini merupakan tanggal. Semua kecuali tanggal ini merupakan tipe data string. Maksud saya integer. Baiklah, tanggal sudah didapatkan, kode hari minggu, kode hari bulan, kode kuartal, dan juga tahun. Selanjutnya akan diperlukan untuk mencari nama hari yang menggunakan modified JavaScript value. Untuk lebih mempermudahnya, saya copy saja skrip yang telah saya buat sebelumnya agar tidak lebih memperpanjang waktu, yang dimana hari merupakan dari kode hari minggu jika 1 merupakan minggu, 2 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Akan diambil field hari yang nantinya akan menjadi hari apa dengan tipe data string. Kemudian selanjutnya akan mencari nama bulan menggunakan modified JavaScript value. Akan saya copy lagi skrip yang telah saya buat sebelumnya agar tidak memperlama. Maka akan dicari variabel bulan dari kode bulan. Jika bulannya 1 Januari, 2 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Akan diambil field bulan dari variabel bulan dengan tipe data string karena akan muncul Desember seperti itu. Baiklah. Kemudian selanjutnya mencari nama kuartal. File kuartal sama dengan kuartal kode kuartal. Jadi nantinya akan menjadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan seterusnya. Akan diambil field kuartal dari variabel kuartal dengan tipe data string. Kemudian akan dilakukan pengecekan.
akan disimpan dengan nama dim karyawan, maksudnya dim waktu. Akan dicek, maka akan muncul hari Selasa, bulan Januari, kuartal 1 dan seterusnya. Kemudian data-data telah didapatkan, hari, kuartal, bulan dan tahun. Kemudian akan dicari SK waktu, yang dimana akan dicari menggunakan modified JavaScript value juga, SK waktu file dengan hari bulan, di mana 1 sampai 30 ditambah dengan kode bulan dikalikan dengan 100, yang mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tadi. Kemudian tahun dikalikan dengan 10.000. Akan diambil field dari variable X tadi dengan nama SK waktu dengan tipe data string. Kemudian akan dites terlebih dahulu, akan didapatkan data SK waktu. Kemudian akan diurutkan data yang telah ada sebelumnya. Tanggal awal kita hapus, tanggal tambah, tanggal akan diperlukan, kode hari bulan, kode hari minggu, kode bulan, kode kuartal dihapus. Akan disisakan SK waktu, hari, bulan, kuartal, tahun, atau hari, kuartal, bulan, tahun. Setelah diurutkan, maka perlu dilakukan output untuk dimasukkan ke tabel dim waktu. Dengan tabel database PHI OLAP dengan nama tabel dim waktu akan dilakukan execute scale terlebih dahulu, kemudian OK akan dijalankan. Kemudian data akan masuk sesuai yang diperlukan dari PHI OLAP. Database akan di-refresh lebih dahulu dan akan masuk datanya. Baiklah, telah selesailah dim waktu. Kemudian selanjutnya saya akan mengerjakan poin A, yaitu adalah fact penjualan, yang dimana isinya adalah dimensi-dimensi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu terdapat surrogate key karyawan, surrogate key waktu, surrogate key produk, surrogate key cabang, jumlah unit, dan total jual. Maaf, ada yang terlupakan. FK2, FK3, FK4. Akan diperlukan new transformation. Yang baru. Akan diperlukan input dari tabel transaksi TR penjualan, yang dimana akan diambil dari tabel PHI TR penjualan, yang dimana diperlukan tanggal transaksi tadi, dan diperlukan jumlah pembeliannya dengan kode produk juga. Kemudian dari tabel penjualan, maka akan dilihat dari skema, diperlukan SK karyawan, akan diambil dari database PHI OLAP karyawan. PHI OLAP akan didapatkan dimensi karyawan,
akan diambil SK karyawan yang dimana dari tabel tarikh penjualan memiliki kode kasir, akan digabungkan dengan tabel karyawan. Akan dilakukan slim lookup antar tabel berikut ini untuk mengambil SK karyawan yang merupakan dari tabel input karyawan yang dimana kode kasir sama dengan kode karyawan. Akan diambil SK karyawan dengan tipe data string. Kemudian tahap selanjutnya, sesuai dengan start skema diperlukan SK waktu, yang dimana SK waktu ini didapatkan dari tabel PHYOLAP dengan tabel dimensi waktu. Akan dilakukan slim lookup lagi antar tabel. Selanjutnya akan diambil slim lookup dari SK waktu. Akan dilakukan dari lookup dari tabel input dim waktu dengan menggunakan tanggal transaksi dari tabel penjualan transaksi penjualan dengan tabel tanggal yang dapat dari dimensi waktu. Akan diambil SK waktu dengan tipe data string. Kemudian selanjutnya sesuai dengan start skema akan diambil SK produk dari tabel PHYOLAP, akan diambil, akan dilakukan slim lookup untuk mengambil SK produknya. Akan saya rename menjadi dim. Akan saya ganti menjadi SK waktu, di mana SK produk diperlukan. Untuk kita ambil dari tabel input dim produk, yang dimana kode produk sama dengan kode produk. Akan diambil SK produk string. Akan saya tes terlebih dahulu. Fact penjualan. Maaf, lupa saya hapus. Akan saya ulang. Data ini lama. Preview data akan didapatkan. SK perkaryawan didapatkan, SK waktu didapatkan, SK produk didapatkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mendapatkan SK cabang dari tabel cabang, tabel dim cabang. Akan dicari dari database PHYOLAP, akan diambil dim cabang untuk mengambil SK cabang. Slim lookup SK cabang yang akan dilakukan lookup dari tabel input dim cabang, yang dimana kode cabang sama dengan kode cabang. Akan diambil SK cabang dengan tipe data string. Kemudian tahap SK cabang telah didapatkan, maka diperlukan untuk mencari jumlah unit, yang dimana jumlah unit ini merupakan jumlah pembelian. Akan saya rename nanti. Kemudian selanjutnya adalah total jual yang akan didapatkan dari tabel produk baru dari database PHI Minimart agar tidak menginputkan ulang. Produk baru dari PHI Minimart
akan diambil total harga yang diperlukan, total harga atau total jual, yang dimana tabel input produk baru dimana kode produk sama dengan kode produk akan diambil total harga dengan nama total jual dengan tipe data string. Kemudian selanjutnya akan dilakukan select value, akan diambil semuanya, tengah transaksi akan dihapus di cabang akan diambil yang perlu sesuai SK karyawan, SK waktu, SK produk, SK cabang, jumlah pembelian yang dimana adalah jumlah unit akan di rename, kemudian total jual. Setelah di rename akan dimasukkan ke tabel fact penjualan. Tabel fact penjualan akan dimasukkan kepada database PHI OLAP dengan nama fact penjualan. Akan dilakukan execute SQL terlebih dahulu, kemudian akan setelah berhasil akan dilakukan running, akan di run. Mohon maaf jika sedikit lama karena data yang diakses begitu banyak. Ada baiknya untuk dilihat ke database terlebih dahulu, SQL York. Akan saya refresh, kemudian akan muncul fact penjualan, akan muncul SK karyawan, SK waktu, SK produk, SK cabang, jumlah unit, dan total jual. Akan saya tunggu terlebih dahulu agar bisa menampilkan hasil dari ini. Mohon maaf jika lama, tetapi datanya telah ada, dapat dilihat pada preview data dan SQL York sebelumnya. Kemudian setelah selesai akan dapat dilihat dan fact penjualan pun selesai. Baiklah, kembali ke soal. Telah saya selesaikan semua yang perlu dibuat dari poin A, dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, dan fact penjualan. Baiklah, cukup sekian video ujian akhir semester mata kuliah data warehouse saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.